suluk. Sebagian daerah namanya tawajuh. Kibang suluknya, ja'bah sabah tempat yang keramat, atau sabah kuburan, atau sabah pesantren, tamang yang kelambu putih. Saya jawab, kamu kalau ngomong itu berotak dong. Sebagian orang menjadikan menyendirinya Nabi ke Gua Hira untuk membenarkan suluk. Empom suluk orang-orang. Nampom suluk. Suluk. Sebagian daerah namanya tawajuh. Kibang suluknya, ja'bah sabah tempat yang keramat, atau sabah kuburan, atau sabah pesantren, tamang yang kelambu putih. Tidak pakai kecuali baju putih, celana putih, hanjip pajuh kecuali ibu putih guys. Hanjip buh kuah kecuali kuah putih, kuah i metanyukeun bahasa Aceh. Enggak boleh makan daging. Enggak boleh makan daging-daging, enggak boleh makan yang berdaging. Dan harus puasa mutih. Gimana puasa mutihnya? Peluhuro berturut-turut. Dia bisa lulus di suluk ini, dia bisa naik dari tarikat syariah ke ma'rifah, dan paling dari syariah ke hakikat, dan paling tinggi nanti setelah hakikat ke ma'rifah. Miakatru ma'rifahnya kaji solat Mekah. Dari Aceh kita bayang Mekah, pejum beda dengan Aceh. Aceh dengan Mekah. Ya, dia tidak lagi menjalankan perintah-perintah Allah. Ketika ditanya kenapa enggak sholat jamaah, beliau udah ma'rifah. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa ada suluk-suluk? Saya jawab, setahu saya tidak ada. Ada Ustaz, di Labuan Haji ada, di Luk Nibong ada banyak. Oh, itu bukan suluk-suluk. Ya. Persulukan. Ya. Suluk, bukan suluk-suluk. Ya itu Ustaz. Cuman begini, apa dibolehkan kita datang ke tempat itu? Saya jawab, larangannya di mana? Ya itu kan datang ke tempat-tempat keramat gitu. Saya jawab, kamu kalau ngomong itu berotak dong. Tempat keramat itu ya mesti didatangi. Yang nggak boleh tempat laknat. Ada orang berjudi, nah itu kan laknat tuh. Nggak boleh kita ke sana. Ada orang maksiat, jangan kita ke situ. Kalau tempat keramat itu kan tempat mulia. Keramat ini kan mulia. Tapi kan bisa syirik. Syirik itu apa? Allah mengatakan la taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan kau jadikan beserta Allah Tuhan yang lain. Ada Tuhan yang lain. Begitu kita datang ke tempat persulukan, apakah kita mentuhankan persulukan tersebut? Ya, kita mengagungkan dia katanya. Sekarang saya mau tanya, di sana ada siapa? Di tempat suluk itu ada siapa? Ada ulama. Apa salah mendatangi ulama? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Kau harus jawab letak salahnya itu di mana berdasarkan ayat, ya. Berapa, surat apa. Jadi jelas yang nyalahkannya itu bukan kau, tetapi Allah. Atau kalau tidak bisa kau tunjukkan ayatnya,
kau tunjukkan hadisnya. Bersulukan itu salah. Salahnya di sini bertentangan dengan ayat ini. Yang nyalahkannya bukan kau, tapi Rasulullah. Kalau ayatnya tidak bisa kau tunjukkan, hadisnya nggak bisa kau tunjukkan, lalu kau kata suluk itu salah, berarti kau yang nyalahkannya. Memangnya kau siapa? Aku sekarang mau ikut kau. Aku bersuluk, aku tawajuh. Sekarang kau salahkan, oke. Sekarang aku rencana mau berhenti karena ikut kamu udah menyalahkannya, oke. Al-Quran sudah katakan jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada ilmu tentangnya. Itu jelas, Al-Quran bilang surat Al-Isra ayat 36. Kata Allah jangan kau ikuti yang nggak ada ilmunya. Nah, saya mau ikut kau. Kata Allah, hati-hati jangan kau ikut yang nggak ada ilmunya. Nah, makanya sebelum saya menjatuhkan diri kepada perkataanmu, artinya ikut kaulah, bahwa suluk itu salah, sebelum aku ikut, sekarang ku tanya, ilmumu itu apa? Letak salahnya di mana? Coba kau sebutkan poin salahnya itu. Dan poin jatuh syiriknya itu gimana? Oh gini Ustaz, kalau salaman sama kiainya itu cium tangan. Oke, saya akui itu ada cium tangan. Nah, terus kenapa rupanya? Kalau salaman cium tangan kenapa rupanya? Coba. Al-Quran sudah mengatakan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Prasangka tidak berfaedah sedikit pun dalam kebenaran. Nah, kau mengatakan mengkritik masalah cium tangan itu berdasarkan surat apa, ayat berapa, hadis riwayat siapa? Dan kau jatuhkan cium tangan itu kepada syirik lewat ayat yang mana? Syirik itu menduakan Tuhan. Kalau ada orang menyium minyak wangi boleh nggak? Katanya boleh. Nah, syirik nggak menyium minyak wangi? Enggak. Kenapa kau bilang nggak syirik? Ya, kan hanya sekadar cium, bukan mentuhankan. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan cium tangan guru? Apakah dia mentuhankannya? Letaknya di mana? Kau istrimu di rumah kau cium nggak? Terus ada nggak perasaanmu kepada istri itu? Ada. Apakah kau Tuhan kan? Tidak kan? Begitu murid cium tangan guru, apakah mentuhankannya? Begini Ustaz, itu makhluk itu kan sama, nggak boleh diagungkan. Karena yang berhak diagungkan itu cuma Allah. Saya jawab, otakmu itu kemana? Ketika Allah mengatakan wa may yu'azzim hurumatillah, siapa mengagungkan yang terhormat di sisi Allah, kata Allah syirik nggak? Lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Kira-kira murid dengan guru mana yang lebih terhormat di sisi Allah? Nggak usah saya baca ayatnya. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu itu beberapa derajat. Letak salahnya di mana? Siapa mengagungkan yang terhormat di sisi Allah, lebih baik baginya di sisi Tuhannya.
Iya, tapi kan belum tentu guru itu terhormat di sisi Allah. Kau jawab pasti apa belum tentu? Sekarang aku punya guru. Dah, aku punya guru. Guruku itu katakanlah ulama ini namanya. Saya belajar kepadanya, hukum-hukum saya terima darinya. Dialah yang membimbing saya. Lalu saya menghormatinya sebagai guru. Di mana letak syiriknya? Dan ayat mana mengatakan kalau ini syirik? Tunjukkan ayatnya yang mana. Jelas dia. Bisa kau tunjukkan? Dia jawab nggak bisa. Ya berudah, berarti ini asumsimu sendiri. Kau jangan kayak orang ya Kristen ya. Ini saya berbicara sama kamu ini. Kalau orang Kristen, nah kalau bagi saya Injil itu kan Injilnya ya Injilnya Nabi Isa. Istilahnya kalau sekarang Injil Yesus. Tapi sekarang ini apa kita tengok? Ada Injil Matius, ada Injil Yohanes. Ternyata perkataan Yohanes pun menjadi Injil. Kau jangan model-model itu kau bikin agama ini. Kalau bicara suka, sukanya Allah. Bicara tidak suka, tidak sukanya Allah. Kau tidak suka. Tidak sukanya itu tidak sukamu sendiri apa tidak sukanya Allah. Kalau tidak sukanya Allah, di ayat mana kau tahu? Tidak sukanya Rasulullah, di hadis mana? Jangan kau nggak suka, kau atas namakan tidak sukanya Allah. Kau atas namakan tidak sukanya Rasul. Itu harus kau pahami. Bisa kau tunjukkan? Apanya lagi? Ya tapi di sana orang amalannya itu zikir bersama. Sedangkan zikir bersama nggak dicontohkan di zaman Nabi. Nah, kalau itu yang kau bilang, berarti yang kita permasalahkan zikir berjamaahnya. Jangan nama suluknya. Zikir berjamaahnya. Di mana letak salahnya? Letak salahnya itu di mana? Ada sahabat sedang duduk, Rasulullah nanya, "Ngapain kalian duduk di situ?" "Kami duduk di sini, kami berzikir kepada Allah." Ternyata Nabi menyalahkan apa enggak? Kau paham apa? Paham salafi ya? Ada orang duduk zikir bersama. Kau tanya, "Kau ngapain kalian di situ duduk?" Lalu orang itu bilang, "Kami zikir bersama di sini." Kau jawab apa? Enggak boleh gitu kan? Cak kau baca hadis. Begitu sahabat sedang duduk-duduk, ditanya Nabi, "Ngapain kalian duduk di situ?" "Kami duduk di sini, kami berzikir." Apa kata Nabi? Bid'ah gitu. Salah gitu. Nabi mengatakan fadilah zikir. Allah membanggakan orang yang zikir tersebut. Dari sisi mananya? Ya kan Islam ini Ustaz penuh dengan syariat, betul. Penuh dengan syariat. Syariat mana yang dilanggar coba? Yang dilanggar syariat yang mana? Sahabat-sahabat dulu sholat berjamaah. Malah di tempat suluk diterapkan sholat berjamaah. Udah datang kau rupanya ke tempat suluk. Udah datang. Kau sering menuding orang suluk itu seolah-olah sholatnya nggak jamaah. Makanya kalau mau nuding pakai ini ya, otak itu pakailah. Yang kalimat mananya? Letak syiriknya itu di mana? Jadi supaya jelas, ayatnya tunjukkan. Jadi kritik ini bukan darimu, tetapi dari Allah. Bukan darimu, tapi dari Nabi. Kalau kau bercerita Syekh Polan, kami juga punya Syekh. Coba.
Jawab pertanyaan ini, salahnya di mana? Mengkultuskan guru. Oh, oke. Mengkultuskan guru. Maksudnya apa kultus itu? Ya kita mengagungkannya. Nah. Guru itu terhormat nggak di sisi Allah? Guru itu terhormat apa terlaknat? Datang guru, saya sambut berdiri. Di mana letak salahnya? Allah sudah memberikan batasan. Jangan kau jadikan beserta Allah ada Tuhan yang lain. Itu batas tak bolehnya. Ketika Allah membatasi, jangan kau tambah. Di mana letak salahnya coba? Ini kalau mau dialog, kau bawa dalil-dalilnya, kau tetapkan persuluk-suluk itu ponis salahnya di mana. Kalau masalah zikir berjamaah, saya bisa jawab. Khusus kita bahas zikir berjamaah. Terus apa lagi? Masalah zikir hati, kita juga bisa jawab. Khusus permasalahannya zikir dalam hati. Kalau zikir Allah, kita juga bisa jawab. Khusus pembahasannya dalam masalah zikir Allah. Yang mananya lagi coba? Karena sering kau tuding ini masalah suluk ini salah, suluk ini syirik. Sampai ada yang mengatakan memasang foto ulama itu syirik. Saya bertanya sini. Kalau memasang foto ulama itu syirik, sekarang keluar kata pasang. Memasang foto ulama yang dibilang syirik itu di mana? Oh, kalau dipasang di rumah syirik. Nah, kalau dipasang di internet, mana lebih banyak lagi orang melihatnya di internet ketimbang di rumah? Foto ulama kalian ada di internet? Dah. Begitu kalian melihat internet, nampak foto ulama kalian. Kalian benci apa senang? Begitu kalian lihat internet, nampak foto Abu Mudi. Benci apa senang? Jujur jawab, bersumpah kau. Kenapa begitu nampak foto Abu Mudi, kau langsung palak? Begitu nampak foto gurumu, kau langsung senang. Sedangkan kau bilang memasang foto ulama itu syirik. Yang jelas-jelas nggak ada dasarnya. Disinilah Rasulullah sudah mengingatkan kita dari dulu. Kullu muhdas bid'ah. Tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah. Kau telah mengada-ngadakan sesuatu yang nggak ada dari agama ini. Kalau ada mana? Kau bilang syirik, mana? Kalimatnya mana? Saya mau tahu. Jangan main-main kau sembarangan nuduh. Hati-hati kau ya. Nantilah kita sambung lagi.